Jadi sebenarnya bentuk kehidupan itu artinya mengcover seluruh aktivitas atau keberadaan semua makhluk hidup. Kadang-kadang orang hanya membicarakan dua hal yang dianggap paling penting dari biodiversitas itu tadi atau keanekaragaman hayat, tumbuhan dan satwa. Persoalan pada masa lalu terkait dengan keberadaan biodiversity tidak serumit atau tidak sekompleks seperti pada masa sekarang. Kalau kasus kebakaran, spesiesnya terancam hilang, habitat atau tempat dia hidup dan beraktivitas juga akan hilang, sehingga kalau kita kaitkan dengan upaya rehabilitasi atau pemulihan atau upaya untuk mengembalikan ke kondisi semula akan jauh lebih sulit. Harapan terbesar saya tentu saja saya taruh di anak-anak muda ya. Selamat datang kembali Sobat SHK di Bincang SHK, ruang diskusi kita tentang hutan, masyarakat, dan masa depan lingkungan. Bersama saya Alfian sebagai host di Bincang SHK kali ini. Setiap kali kita bicarakan tentang Indonesia, kita bicara tentang kekayaan yang tak terhingga, bukan hanya emas atau minyak, tapi harta karun ekologis yang sering kita sebut biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Bayangkan dengan wilayah yang tidak terlalu besar, kita menyimpan setidaknya 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12% mamalia, dan 17 burung yang ada di planet ini. Namun kekayaan ini datang dengan tantangan besar. Data menunjukkan kita juga menjadi hotspot atau titik paling rawan hilangnya spesies. Status ini membuat kita bertanya, apakah kekayaan ini akan bertahan atau hanya tinggal cerita untuk anak cucu? Nah, untuk membedah lebih dalam status Indonesia sebagai raksasa biodiversitas, tantangan dan yang terpenting solusi kerakyatan untuk menjaganya, kita telah mendatangkan narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah seorang ahli yang mendedikasikan ilmunya untuk hutan kita, Bapak Dr. Penyang Eshut MP. Dengan latar belakang Bapak di kehutanan dan pertanian, apa pandangan terdepan Bapak tentang istilah biodiversitas? Kenapa kita harus peduli, Pak? Baik, terima kasih Mas Alfian. Saya akan coba jelaskan dalam bahasa yang mudah-mudahan mudah dicerna gitu. Biodiversitas sebenarnya adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi bentuk kehidupan yang ada di permukaan bumi ya. Jadi sebenarnya bentuk kehidupan itu artinya mengcover seluruh aktivitas atau keberadaan semua makhluk hidup. Makhluk hidup secara teoritis dikelompokkan atas 5 ya, mulai dari ini teori ya, Monera, Protista, kemudian fungi atau jamur, kemudian berikutnya yaitu tumbuhan dan animalia atau binatang. Dalam pemahaman yang sering digeneralisir untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati tadi, kadang-kadang orang hanya membicarakan dua hal yang dianggap paling penting dari biodiversitas itu tadi atau keanekaragaman hayati itu tadi, yaitu berbicara tentang tumbuhan dan satwa. Lalu Pak, apakah ada fakta atau data yang paling mengkhawatirkan yang perlu diketahui publik, Pak? Lalu kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini bagaimana itu, Pak? Baik, terima kasih. Kondisi keanekaragaman hayati, kalau tadi boleh saya persempit, kita mengikuti juga pemahaman yang paling banyak dipakai oleh kita, sekalipun memang dalam prakteknya tadi istilah biodiversity atau keanekaragaman hayati kan tidak hanya mengcover istilah tumbuhan dan satwa, tetapi sekali lagi kita coba mengikuti alur itu sesuai juga dengan pemahaman orang banyak bahwa istilah keanekaragaman hayati itu dominan berbicara tentang tumbuhan dan satwa. Sekali lagi padahal tidak hanya itu ya. Tadi ada di dalamnya juga yang terkait dengan keberadaan makhluk-makhluk atau yang kita kategorikan sebagai istilahnya organisme kecil, mikro. Dalam kondisi sekarang saya kira ada banyak faktor yang menjadi kekhawatiran kita terkait dengan masa depan keanekaragaman hayati. Kita belajar dari sejarah masa lalu dan ini bisa dibuktikan ya, karena memang ketika kita membicarakan bahwa keanekaragaman hayati di masa lalu telah terjadi perubahan atau pergeseran jenis, karena kita berbicara tentang keanekaragaman hayati artinya kita berbicara tentang tadi ya variasi mulai dari gen,
berbicara tentang juga spesies, termasuk juga interaksi di dalam komunitas, menyinggung juga tentang hal-hal yang terkait dengan ekosistem dan juga habitat. Tapi sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan keanekaragaman hayati itu adalah dominan yang dibicarakan atau diperbincangkan itu adalah terkait dengan tumbuhan dan satwa. Hal yang utama yang saya anggap mengkhawatirkan adalah terutama terkait dengan keberadaan beberapa jenis yang tadi saya singgung di masa lalu pernah ada, yang kita bisa buktikan dengan ada fosilnya, namun sekarang menjadi tidak ada. Ada banyak saurus ya, mulai dari Dino, Tyrannosaurus dan seterusnya, yang mana sekarang sudah tidak bisa kita jumpai karena memang keberadaannya di alam sudah dinyatakan punah itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ke depan bagian dari keanekaragaman hayati sebagai bagian dari komponen ekosistem yang ada, sebisa mungkin kita bisa pertahankan agar bisa keberlangsungan seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, itu bisa berjalan seimbang. Bumi dengan segala isinya bisa melakukan mekanisme yang bisa kita kategorikan tadi sebagai bagian dari, ada istilah orang yang menyebutkan bahwa bumi mampu mencari keseimbangan untuk semua komponen yang ada di dalamnya, supaya dia bisa tetap tadi menjaga keberlangsungan kehidupan semua yang ada di dalamnya. Namun demikian tadi ada banyak hal yang diperlukan untuk itu, tapi paling tidak ada pula pengorbanan yang dialami oleh bumi untuk bisa sampai mencapai tadi keseimbangan seperti kita kondisi yang kita anggap sekarang sudah kembali stabil. Artinya bahwa biodiversity itu penting untuk kita bisa pertahankan supaya jangan terjadi gangguan di dalam proses metabolisme seluruh aktivitas kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini. Baik Pak, dari sekian banyaknya keanekaragaman hayati yang tadi Pak, dari dinosaurus sampai sekarang gitu ya Pak, lalu peran kunci biodiversitas bagi kesehatan hutan dan kelestarian kita Pak, itu bagaimana Pak? Terus mengapa hutan tidak bisa sehat tanpa keanekaragaman yang ada di dalamnya gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Alpian. Saya tadi ada singgung sedikit tentang habitat, ekosistem, dan ekologis. Kita coba kaitkan semuanya, mulai ke ekosistem. Ekosistem ada dua kata ya, pembentuknya itu eko dan sistem. Intinya di dalam sebuah sistem tadi, semua komponen yang ada yang kita sebutkan tadi yang merupakan bagian dari biodiversity itu adalah, atau keanekaragaman hayati itu adalah hanya merupakan satu bagian dari komponen kehidupan yang ada di bumi. Secara umum, secara teori orang mengatakan komponen penyusunnya itu terbagi atas 3 ya. Ada teori yang menyebut A, B, C. A itu komponen abiotik, B itu biotik, C itu culture. Abiotik itu komponen yang kita kategorikan sebagai benda mati, ada di dalamnya tanah, air, udara ya. Kemudian biotik termasuk tadi keberadaan beberapa jenis tadi yang disinggung telah musnah atau punah di masa lalu pernah ada. Itu adalah mewakili salah satu elemen yang ada di dalam komponen makhluk hidup. Secara spesifik dia berada di dalam kelompok kerajaan animalia, binatang ya. Nah, bukan hanya binatang komponen penyusun yang kita kategorikan sebagai kelompok yang hidup tadi, biotik tadi ya. Ada tumbuhan, kemudian tadi saya sudah singgung di awal, ada juga di dalamnya itu ya, fungi, kerajaan tersendiri, kemudian ada protista, dan ada monera yang paling primitif. Jadi komponen jasad renik, termasuk juga makhluk yang kita kategorikan sebagai mikroorganisme yang kecil-kecil juga berada di dalamnya. Mereka menjadi satu kesatuan apabila tadi ya sampai pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem. Apabila salah satu mengalami gangguan, baik karena tadi kerusakan habitat, atau apalagi kalau sampai menyebabkan dia menjadi mati atau musnah atau hilang dari komponen penyusun, otomatis sebagai sebuah sistem akan terjadi apa yang kita sebut sebagai gangguan. Bumi dengan
wujudnya yang demikian besar dengan kerusakan pada beberapa elemen yang menjadi penyusun ekosistem, mungkin tidak akan serta-merta menyebabkan keberlangsungan ini menjadi kolaps seketika ya, seperti tadi yang kita singgung. Pernah ada kan, dan itu bisa dibuktikan tadi dengan adanya fosil beberapa elemen yang kita kategorikan sebagai penyusun ekosistem dalam hal ini yang kita sebut tadi, yaitu beberapa mungkin kerabat dari saurus. Toh keberlangsungan kehidupan di bumi tetap berjalan kan, tapi sekali lagi untuk itu bumi akan mungkin melakukan banyak pengorbanan dengan cara melakukan istilah kita itu mitigasi ya, penyesuaian dalam banyak hal. Makhluk hidup yang lain otomatis juga akan melakukan upaya penyesuaian sampai pada akhirnya mencapai keseimbangan seperti kondisi sekarang. Mudah-mudahan kondisi itu untuk ke depan tidak akan menjadi terulang kembali, karena persoalan pada masa lalu terkait dengan keberadaan biodiversity itu tidak serumit atau tidak sekompleks seperti pada masa sekarang. Kalau dulu kan manusia dengan tingkah polanya mungkin tidak sedemikian banyak, terutama juga karena populasi masih belum banyak, bumi masih mungkin dengan berbagai macam tadi kerusakan atau gangguan, atau bahkan tadi mungkin juga dengan berbagai bencana yang mungkin bisa timbul yang kita kategorikan juga sebagai bentuk gangguan juga di dalamnya, tidak akan menyebabkan sekali lagi bahwa keberadaan makhluk hidup itu lalu akan terganggu secara keseluruhan. Tapi sekali lagi diperlukan banyak tadi pengorbanan sumber daya, terutama saya kira waktu ya, untuk kembali mencapai keseimbangan alaminya ya. Lalu untuk faktor utama nih Pak, yang paling cepat mengancam biodiversitas di wilayah terutama di Kalimantan ini Pak, gitu Pak, atau di Indonesia secara umum tuh apa aja sih Pak faktor utama yang mengancam? Baik, terima kasih. Untuk kondisi masa sekarang, ancaman terbesar itu terhadap biodiversity adalah dimulai dari ancaman terhadap habitatnya. Kenapa saya katakan bahwa untuk kondisi kita di Kalimantan Tengah pada saat ini kebakaran hutan adalah menjadi faktor ancaman terbesar? Karena agak berbeda dengan kejadian ekstraksi hasil hutan yang dilakukan secara ilegal misalnya ya, karena ada juga ekstraksi yang dilakukan secara legal ya, artinya punya izin. Nah, cuma bedanya kan kalau yang legal kenapa dia bisa menyebabkan ancaman kalau dia dilakukan secara berlebihan. Nah, saya kembali lagi ingin mengatakan bahwa faktor ancaman terbesar terutama tadi saya kaitkan dengan kebakaran hutan, karena dalam kasus kebakaran yang terancam hilang itu bukan hanya komponen ekosistem, komponen tadi ya, komponen penyusun dalam hal ini tumbuhan atau satwa mengacu kepada spesies atau jenis tertentu, tetapi juga sampai ke habitatnya. Berbeda dengan kalau misalnya faktor ancaman itu bersumber dari aktivitas ilegal untuk mengekstraksi atau memungut atau mengambil ya hasil hutan. Hal atau tindakan yang juga kita kategorikan sebagai bagian dari ancaman tadi, berburu atau mengekstraksi hasil hutan, yang hilang kan hanya spesies itu saja. Berbeda dengan kasus kebakaran. Kalau kasus kebakaran, spesiesnya terancam hilang, habitat atau tempat dia hidup dan beraktivitas juga akan hilang, sehingga kalau kita kaitkan dengan upaya rehabilitasi atau pemulihan atau upaya untuk mengembalikan ke kondisi semula akan jauh lebih sulit, lebih berat. Nah, ketika biodiversitas itu menurun nih Pak, akibat kebakaran gitu kan, lalu apakah ada dampak buruk untuk kehidupan manusia gitu Pak, tentang keselamatan, kesehatannya gitu? Saya yakin pasti akan ada dampak buruk ya. Kehilangan biodiversity itu akan menyebabkan tadi gangguan terhadap komponen atau unsur penyusun yang lain. Jadi manusia sebagai salah satu komponen unsur penyusun di dalam biodiversity menurut saya ya. Nah, contoh yang paling mudah kita lihat, tidak usah sampai hilang ya atau musnahnya jenis tertentu ya, menurunnya saja kualitas misalnya tutupan lahan, artinya bila dulu banyak pohon akibat penebangan pohon kan tadi sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penyeimbangan alami, maka dia akan melakukan regenerasi pertumbuhannya. Tapi untuk mencapai tadi sampai pohon itu kembali kepada bentuk susunan awal langsung menjadi hutan yang mapan, tentu perlu waktu. Nah,
keberadaan atau hilangnya satu komponen penyusun mungkin tidak serta-merta langsung menyebabkan peradaban ini langsung musnah, tidak. Tetapi bahwa gangguan akan terjadi tadi, suplai oksigen akan berkurang, otomatis dunia yang kita rasakan minimal dalam skala mikro di tempat mungkin udara menjadi kita rasa semakin sesak, semakin panas, kemudian tingkat kesuburan tanah juga akan menurun karena tutupan yang sekarang terbuka akibat penebangan pohon menyebabkan bagian topsoil yang ada di atas yang kita kategorikan sebagai istilahnya bagian tanah yang paling subur itu tergerus ya, karena tidak ada bagian yang membantu untuk menutupnya apabila terjadi limpasan ketika air hujan jatuh ya. Itu hanya salah satu contoh ya. Kita tahu ada banyak jenis-jenis satwa yang ada di tempat kita ini, yang terutama yang hidup alami di hutan itu memang ketergantungan terhadap keberadaan tumbuhan sangat tinggi. Dalam hal ini adalah merupakan bagian dari komponen hidupnya ya, yang B, yang biotisnya kita katakan tadi, itu yang menjadi penopang utama atau penyusun utama dari komponen yang biotis. Jadi sekali lagi, gangguan terhadap satu elemen akan menyebabkan gangguan terhadap elemen-elemen yang lainnya. Berarti ekosistem ini saling terhubung ya Pak, apalagi manusia ini sangat membutuhkan lah ya gitu, membutuhkan keanekaragaman hayati ini terkait untuk kesehatan manusia juga gitu ya. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait biodiversitas di 4 hutan desa antara lain Kalawat, terus Mentaren 1, Buntoy dan Gohong yang dikelola KPSAKA yang berada di kawasan ekosistem hutan rawa gambut ini Pak? Biodiversity yang ada di kawasan yang dikelola oleh teman-teman KPSAKA bersama-sama dengan lembaga pengelola hutan desa, mulai dari Buntoy, Mentaren 1, Kalawa hingga ke Gohong ya, itu semua menurut saya dikaitkan dengan biodiversity, saya percaya akan menjadi tambah baik ya dibandingkan di masa lalu ketika dia menjadi kawasan yang tidak terkelola. Bahwa biodiversitas di tempat kita di sini walaupun dia bukan menjadi tempat puncak keanekaragaman jenis, tetapi sekali lagi dia memiliki banyak elemen penyusun yang kita kategorikan sebagai bagian dari tadi tumbuhan maupun satwa yang unik yang hanya mampu tumbuh dengan baik maupun hidup dengan baik di tempat kita di sini. Ada beberapa spesies kunci yang memiliki status perlindungan tinggi ya, yang kebetulan memilih tempat ini sebagai habitatnya ya. Misalnya seperti mungkin orangutan, terenggiling ya, ahem dalam bahasa daerah, ada rusa sambar, primata lain mungkin kelasi ya, kelasi itu lutung merah. Kemudian kalau dikaitkan dengan tumbuhan yang khas tumbuh di hutan rawa gambut kita ini di masa lalu sangat terkenal sebagai penghasil kayu ramin. Kayu ramin itu status perlindungannya bagus ya. Dari aspek perlindungan internasional maupun status perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah kita Indonesia juga dia dikategorikan dilindungi. Nah, itu semua menurut saya setelah dia dikelola oleh teman-teman LPHD didampingi oleh kita dari KPSAKA, dia menjadi tambah baik. Tadi faktor bencana yang kita kategorikan sebagai bencana alam sekalipun dipicu oleh aktivitas kita manusia juga ya, tadi kebakaran menjadi semakin berkurang. Kita tahu beberapa tahun terakhir bahkan sudah menjadi tidak ada, kalau kita katakan sangat minim. Aktivitas mencari hasil hutan di dalamnya, hasil hutan itu bukan hanya kayu ya, kayu sudahnya itu ya, balangiran di situ, kemudian galam, kemudian juga bahkan kayu alaban yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan arang. Pada beberapa tempat yang ada yang menggunakan itu sebagai bahan baku pembuatan arang dengan kualitas nomor 1 ya, kalau untuk kita di Kalimantan Tengah itu cukup banyak. Sekarang sesudah kawasan itu terkelola dengan sistem manajemen yang bagus, saya lihat telah banyak perbaikan, minimal orang menjadi tidak lagi leluasa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita kategorikan sebagai aktivitas ilegal. Nah, semuanya itu berdampak positif terhadap upaya kita menjaga, mempertahankan biodiversitas. Apalagi dengan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh teman-teman LPHD yang disupport oleh kita dari KPSAKA. Dia bahkan bukan hanya menjaga dan mempertahankan
biodiversitas ya, tapi juga meningkatkan menurut saya ya. Ya, karena kondisi lahan ini terjaga akibat pengelolaan yang memang semakin bagus. Jadi itu yang saya lihat dan saya rasakan. Terima kasih. Baik. Oke, berarti apa ya? Kegiatan kita membuat konten terhadap lingkungan juga ada baiknya juga ya Pak, kayak tadi Julia Robert gitu ya. Mungkin bisa membuat motivasi orang-orang gitu. Betul, ya gitu apalagi mereka memang kita kategorikan sebagai influencer, dia bisa membawa pengaruh terhadap orang banyak. Ya memang tidak sama ya sudut pandang orang. Bagi saya pribadi, jujur aja di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau lebih banyak masih manfaatnya daripada ya mudarat atau kerugiannya, kenapa enggak lah. Menurut saya kan hitung-hitungan tadi yang saya bilang bahwa kita tidak ada yang sempurna, pasti kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Sekarang tinggal kita berhitung di situ aja. Oke lah, memang kita jujur ya, orang sosialita atau influencer atau siapapun yang datang dari golongan, misalnya dari kelompok politikus, bukan hanya artis, saya sudahnya artis, kalau mereka melakukan aktivitas yang saya anggap sebagai bagian dari istilahnya tadi, upaya mengkampanyekan dari sisi lingkungan untuk mengajak kita bersama-sama membuat dunia ini menjadi lebih baik, apapun mungkin misi yang tersisip di dalamnya, misalnya untuk popularitas pribadi, ya sah-sah aja menurut saya. Kadang-kadang sponsor juga kan bisa bantu banyak dengan tadi popularitas yang melonjak, kan pembiayaan tinggi, otomatis juga keberlangsungan bisa jalan kan. Bayangkan kalau misalnya kita hanya betul-betul mengedepankan satu bagian dalam hal ini, masalah upaya pelestarian lingkungan yang berujung kepada tadi peningkatan kualitas biodiversitas misalnya, tapi kering suasananya, tidak ada orang yang mau dukung atau support kita dari pendanaan kan. Ya menurut saya rugi juga kita. Jadi kenapa tidak? Tapi sekali lagi saya tetap kembalikan ke pribadi masing-masing. Kita berbeda-beda ya, banyak ini ya manusia ya, banyak mungkin ide atau pemikiran. Tapi bagi saya pribadi itu aja tadi tolak ukurnya. Kalau manfaatnya jauh lebih besar dan kerugian yang ditimbulkan menurut saya masih dalam batas wajar menurut penilaian kita halayak umum, kenapa tidak kita bertoleransi lah. Tapi ya sekali lagi tetap kembali ke pribadi masing-masingnya. Baik Pak, sebagai penutup nih Pak, apa harapan besar Bapak untuk masa depan biodiversitas Indonesia dan pesan kunci apa yang harus diingat pendengar kita Pak di Bincang SHK ini? Ya, harapan terbesar saya tentu saja saya taruh di anak-anak muda ya, karena mereka yang akan menjadi generasi kita ke depannya, menerima tongkat estafet, bukan hanya nanti mewarisi 1-2 bagian, tetapi mewarisi aspek yang lebih luas, mungkin bumi ini secara keseluruhan. Kita sebagai generasi yang lebih tua juga mudah-mudahan nanti ke depan betul-betul bisa berkontribusi membantu mereka untuk menyiapkan kondisi yang lebih baik melalui peran kita sebagai yang lebih tua. Kepada generasi muda, kita berharap mereka menjadi generasi yang lebih peduli ya, bisa juga menjadi agen tadi perubahan yang saya harap. Perubahan yang kita maksud tentu saja perubahan yang sifatnya positif terhadap upaya perbaikan lingkungan. Kita untuk bisa membantu berkontribusi menjadikan dunia ini menjadi lebih baik, terutama dari sisi atau aspek lingkungan bagi kehidupan di masa depan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa peran kita masing-masing bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita berbeda-beda, dan juga posisi kita di dalam komunitas juga berbeda-beda. Kalau Mas Alpi dengan posisi sebagai anak muda bergerak atau berkecimpung di bidang lingkungan, saya kira tadi ya upaya untuk bisa mengajak teman-teman anak muda menjadi mungkin bisa lebih efektif ya, karena sama-sama generasi muda. Di sisi lain aktivitas berkegiatan juga banyak salurannya yang bisa di situ dikampanyekan kepada generasi yang ada, mungkin menyuarakan hal-hal yang sifatnya mengunggah atau meningkatkan kesadaran untuk bisa bersama-sama menggalang ya upaya untuk bisa membuat keadaan lingkungan kita menjadi lebih baik di masa depan. Contoh konkret apa yang bisa dilakukan oleh anak muda, nah dengan posisi sebagai mungkin tadi melewati saluran yang kita miliki di KPSK ya, bisa mungkin menyuarakan
hal-hal yang berbau lingkungan. Kemudian tadi kalaupun misalnya teman-teman itu generasi muda ada yang misalnya tidak dalam posisi yang seperti Mas Alpi yang memang terikat atau terlibat secara langsung dalam kegiatan yang kita kategorikan sebagai pro lingkungan, misalnya sebagai pelajar, anak muda, atau mungkin ya yang sedang kuliah juga sama ya, yang kalau misalnya karena memang fokusnya masih di dunia pendidikan, tetap bisa ya peran serta mereka untuk bisa memberi kontribusi terhadap upaya perbaikan lingkungan ya, mungkin lewat kegiatan tadi ya. Kalau mahasiswa kuliah tentu saja dengan bagaimana caranya dia, yang paling nyata menurut saya menggunakan sumber daya yang ada itu secara hemat. Termasuk salah satu contohnya itu penggunaan kertas misalnya ya. Ini salah satu contoh aja ya, karena kita tahu bahwa bahan baku kertas kan banyak digunakan dari mengolah serat kayu ya. Harapan kita kalau kita lebih hemat menggunakan kertas, maka penggunaan kayu menjadi lebih sedikit sebagai sumber bahan baku. Kalau penggunaan kayu sedikit, otomatis menebang kayu juga sedikit. Kita tahu memang bahwa kayu yang dipakai untuk memproses itu kan memang kayu hasil hutan tanaman, tetapi bayangkan kalau kita lebih lambat menghabiskan konsumsi biarpun itu dari hutan tanaman, sedikit atau banyak tetap berdampak atau memberi kontribusi yang bagus gitu terhadap upaya kita untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar dia ke depan menjadi lebih baik. Kenapa kita berbicara tentang lingkungan? Apa kaitannya dengan keanekaragaman hayati? Saya sudah sampaikan tadi di depan bahwa berbicara tentang lingkungan tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Ketika upaya yang kita lakukan itu berdampak positif terhadap lingkungan dengan sendirinya, maka hal-hal yang berkaitan dengan tadi upaya untuk melestarikan, menjaga atau mempertahankan keanekaragaman hayati baik di alam maupun di keberadaannya di tempat yang kita kategorikan sebagai artifisial atau buatan juga akan menjadi semakin baik. Apalagi kalau kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Tapi ya mulai saja dari yang saya bilang tadi filosofinya, bahwa apabila kita memang tidak dalam posisi yang bisa memberi kontribusi secara langsung terhadap hal-hal yang berbau tindakan pro lingkungan, kenapa paling tidak kita jangan menjadi apa ya, elemen penghambat yang kita bilang. Jangan sampai kita, apa bentuk elemen penghambat itu tidak harus kampanye melawan orang-orang yang pro lingkungan atau mencabut dari tanaman orang yang pro lingkungan, enggak, itu sudahnya ya. Tapi hal-hal yang kecil dengan mengeluarkan suara negatif atau suara nyinyir dengan mengomentari tindakan-tindakan orang yang belum bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang apa namanya tadi ya, yang mungkin bagi sebagian orang dianggap hanya sebagai bagian dari upaya untuk mencari popularitas, padahal tadi aktivitas yang dia lakukan terkait dengan upaya misalnya tadi ya, hal-hal yang memang mengandung aspek positif terhadap lingkungan, misalnya mengajak kampanye melakukan penanaman di area yang terjadi bencana. Kalau di kita kan kebakaran, sering tuh dia lakukan dengan melibatkan beberapa orang terkenal, baik dari politisi, pejabat, bahkan dari kalangan artis ya. Nah, kadang-kadang kan ada suara miring atau nyinyir melihat kegiatan tersebut. Bagi saya tadi hal-hal tersebut kalau bisa tidak dilakukan demikian, karena biar bagaimanapun saya kira semua hal yang sifatnya berbau pro lingkungan perlu kita dukung. Kalau memang tidak bisa mendukung, minimal yaitu tadi tidak menjadi faktor penghambat terhadap aktivitas-aktivitas yang berbau lingkungan. Itu tuh harapan saya ke depan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya menjabarkan tentang pentingnya lingkungan, terus fungsi-fungsi dari lingkungan juga, ekosistem gitu Pak, dan mengajak para pemirsa di Bincang SHK ini Pak memberikan pesan yang baik gitu Pak untuk kita semua dalam menjaga lingkungan itu Pak. Terima kasih Pak Penyang atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Bincang SHK berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfian.